Berusia 21 tahun, Rodrigo Goes sudah membela klub sekelas Real Madrid. Dia bergabung pada Juli 2019 dari klub Brasil, Santos, dan secara bertahap tumbuh menjadi salah satu pemain paling diandalkan di skuad saat ini. Prestasinya, dia sudah memegang 2 gelar La Liga, 2 Piala Super Spanyol, 1 trofi Liga Champions Eropa, dan 1 Piala Super Eropa. Melihat deretan trofi bergengsi yang dimiliki Rodrigo, tampak membuat kita sulit untuk meremehkannya. Apalagi dirinya juga terlibat dalam setiap momen penting yang diciptakan Real Madrid. Namanya bahkan masuk ke dalam jajaran pencetak gol terbanyak di Real Madrid musim ini, di bawah Vinicius Junior. Dia berbahaya. Dan sebagai pemain yang berposisi asli sebagai winger, kemampuannya juga bisa dimanfaatkan dalam peran false nine hingga pemain nomor 10. Fleksibilitas dan kecerdasan yang dimiliki Rodrigo pun lantas membuatnya disebut sebagai aset terbesar yang dimiliki El Real. Layak diberi lebih banyak menit bermain. Lebih dulu ditaruh di tim Real Madrid Castilla, Rodrigo secara cepat mampu membuat pelatih mempercayainya. Dana yang dikeluarkan Real Madrid sebesar 45 juta euro atau setara 669 miliar rupiah untuk memboyongnya pun tidak terlihat sia-sia. Rencana Los Blancos untuk menjadikan sang pemain sebagai proyek jangka panjang tampak berjalan mulus. Sebagai informasi, nominal yang dikeluarkan klub untuk memboyong Rodrigo menjadikan sang pemain sebagai rekrutan termahal El Real untuk kelas usia di bawah 20 tahun sepanjang sejarah klub bersama sang kompatriot Vinicius Junior. Rodrigo didatangkan dengan bekal 8 gol dan 3 assist untuk Santos pada tahun 2018. Meski sempat kesulitan menemukan ritmenya dan beberapa kali dibekap cedera, Rodrigo yang memulai debut di Estadio Santiago Bernabeu pada usia 18 tahun selalu bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang dialami. Pada musim 2021-2022 lalu, dia sempat gagal temukan performa terbaik di awal hingga pada akhirnya berhasil menjadi penentu dalam sejumlah laga. Tercatat dia mencetak 7 gol dan 3 assist dalam 11 penampilan terakhirnya untuk klub, termasuk 8 kali menjadi starter. Secara keseluruhan, Rodrigo tampil cukup brilian dengan catatan 9 gol dari 49 penampilan di semua kompetisi. Penampilannya sendiri banyak mengundang decak kagum ketika kompetisi Liga Champions Eropa menjadi panggungnya. Perannya yang seringkali mengisi pos winger kanan membuat Rodrigo tampil sangat efektif dan layak disebut sebagai salah satu pemain paling penting di kubu Don Carlo. Rodrigo tampil untuk Real Madrid dalam 11 pertandingan di kompetisi Eropa dengan rincian 507 menit pada musim lalu. Dia mencetak 5 gol untuk Los Blancos, termasuk 2 gol di masa tambahan pada laga melawan Manchester City di leg kedua babak semifinal. Dengan catatan tersebut, Rodrigo berarti mencetak 0,82 gol per 90 menit. Selain itu, Rodrigo juga melakukan 5,41 sentuhan di kotak penalti lawan dan menciptakan rata-rata 3,77 tembakan per laga. Secara keseluruhan, dia melepas 23 tembakan, di mana 10 diantaranya tepat mengenai sasaran. Lalu ketika bicara tentang assist yang diberikan, Rodrigo juga berperan dengan torehan 2 assist di kompetisi Liga Champions Eropa. Pemain asal Brasil itu rata-rata melepas 35 operan per 90 menit dengan tingkat akurasi sebesar 87%, yang tak kalah istimewa. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga membuat 2,46 lari progresif per 90 menit dan mengirimkan 2,13 umpan silang per 90 untuk Los Blancos. Ketika membantu pertahanan, Rodrigo turut menunjukkan kerja kerasnya dengan melakukan 18,4 tekanan per laga,
4,29 tackle dan intersepsi, serta rata-rata 2,68 blok per 90 menit lamanya. Berpotensi menggantikan peran Karim Benzema. Melalui karakter yang dimiliki, Rodrigo memberikan pengaruh yang hebat kepada lini serang Real Madrid. Dia yang memiliki fleksibilitas tinggi turut memudahkan Carlo Ancelotti untuk memberinya kesempatan. Pada musim ini, dirinya yang sudah berhasil mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 9 pertandingan di semua kompetisi disebut berpotensi gantikan peran Karim Benzema di masa mendatang. Seperti diketahui, Real Madrid sempat dibuat pincang ketika mereka kehilangan Karim Benzema yang mengalami cedera. Dalam momen tersebut, Carlo Ancelotti sempat menguji nama Eden Hazard dan Rodrigo di posisi penyerang tengah, di mana pemain asal Brasil jadi yang tunjukkan performa paling unggul di antara keduanya. Melihat dari sisi pergerakan di atas lapangan, Eden Hazard cenderung bergerak lebih ke dalam, baik ketika akan menerima bola atau menarik bek lawan guna menciptakan ruang bagi rekan setimnya. Sementara Rodrigo memiliki pergerakan yang lebih dinamis. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Eden Hazard dan juga melakukan tusukan tajam ketika muncul ketidakseimbangan di lini pertahanan lawan. Pergerakan Rodrigo memberi Real Madrid opsi lebih banyak untuk menyerang, terlepas dari bagaimana cara pemain lawan bertahan. Lalu ketika menyoal tentang agresivitas dalam menyerang, perbedaan besar terlihat dari keduanya. Rodrigo jadi pemain yang lebih berani melakukan akselerasi untuk merobohkan benteng pertahanan lawan. Dia cepat dan tak jarang membuat lawan kerepotan untuk kembali menguasai bola. Sementara Hazard, dirinya memang terkenal sebagai pemain agresif yang pandai melakukan dribble saat masih membela Chelsea. Namun setelah mendapat cedera parah, dia terlihat lebih hati-hati untuk melakukan akselerasi. Pemain asal Belgia itu mengambil lebih sedikit resiko dengan memprioritaskan passing ketimbang menguasai bola lebih lama. Cara itu kemudian membuatnya kurang menakutkan di sepertiga akhir, karena pemain lawan bisa lebih mudah memprediksi dan mengantisipasi apa yang akan dia lakukan. Terakhir, ketika berbicara tentang pemain yang berperan sebagai penyerang, maka catatan gol menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan. Jelas sudah bahwa saat ini Rodrigo telah menunjukkan kemahirannya dalam mencetak gol. Dia mampu menjadi penentu di pertandingan besar, di mana salah satu kemampuan paling istimewa darinya adalah dapat mengorientasikan tubuh untuk mempersiapkan aksi finishing. Entah itu sepakan atau sundulan, Rodrigo telah berkembang menjadi pemain yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan posisi tubuhnya dalam melakukan keterampilan teknis dengan baik tergantung pada situasinya. Meski benar bahwa masih butuh banyak waktu bagi Rodrigo untuk menyempurnakan kualitasnya, setidaknya pemain asal Brasil tersebut mampu membawa lebih banyak variabilitas menyerang bagi Real Madrid.